Pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan ditemukan bersimbah darah di rumahnya dengan luka tusuk pada tubuhnya. Dalam penemuan ini, sang suami tewas sedangkan istri mengalami luka cukup parah. Peristiwa penusukan ini diduga dilakukan oleh tetangganya gara-gara pelaku tak terima ditagih utang oleh korban. Pelaku yang tak terima akan hal itu langsung mengunci pintu rumah korban dan melakukan penusukan kepada korban. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Pasca kejadian, tim identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, jasad korban yang tewas dan korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses pemeriksaan dan otopsi. Kadang-kadang ada utang piutang kelihatan perasaan saya nih kamu. Jadi istrinya suka ke rumah, suka ngobrol juga gitu. Oh gini, oh ya bilang, ya saya bisa atasin gimana kalau urusan kita urusan pribadi. Nah dia kan kalau nggak salah dia benar dia jadi Tebet Barat, tukang parkir. Yang utang siapa nih Pak? Yang utang? Yang Edi. Bagaimana situasi di lokasi kejadian? Sudah ada Medikantio dan juru kamera Muhammad Rizky di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat sore, Medika, seperti apa situasi di lokasi kejadian dan dari yang Anda gali, seperti apa kesaksian dari para tetangga? Ya, selamat sore Stefani dari lokasi kejadian di RT 10 RW 10 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini lokasi sebenarnya sudah diberi garis polisi, tepatnya di rumah di belakang saya. Namun kondisi karena posisinya berada di dalam gang dan jalan ini sering digunakan oleh aktivitas warga juga, sehingga masih ada banyak warga yang melewati rumah ini untuk beraktivitas, begitu juga dengan sepeda motor yang melewat di depan rumah ini. Untuk keterangan dari beberapa tetangga yang sudah saya tanyai begitu, bahwa kejadian berlangsung tepat pada kemarin malam, di mana diduga pelaku yaitu berinisial E datang ke rumah, diduga sudah merasa emosi gitu karena sering ditagih hutang oleh korban yaitu berinisial H. Salah satu alasan kenapa kondisi pelaku E cukup leluasa untuk melakukan aksinya dikarenakan pada saat itu banyak dari warga di sekitar sini, walaupun kondisi rumahnya cukup berdempetan begitu, tetapi mereka lebih memilih untuk menonton pertandingan sepak bola sehingga tidak memperhatikan kondisi korban yang meminta tolong. Dan untuk saat ini sendiri korban H masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sedangkan untuk pemakaman korban MY masih menanti proses otopsi yang dirampungkan oleh kepolisian. Begitu Stefani. Baik, terima kasih atas laporannya Medikantio dan juru kamera Muhammad Rizky. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolsek Tebet Kompol Jamalinus Nababan. Selamat sore, Pak Jamal. Selamat sore, Mbak. Pak Jamal, apakah pelaku sudah berhasil ditangkap? Untuk saat ini pelaku masih kami lakukan pencarian, Mbak. Tapi identitas pelaku sudah diketahui, Pak Jamal? Untuk identitas pastinya sedang kami dalami agar tidak salah nanti untuk menentukan pelakunya. Sejauh ini sudah berapa orang saksi dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait kasus ini? Jumlah saksi yang sudah kami mintai keterangan, terakhir ini kami mintai keterangan terhadap 4 orang saksi yang menurut penilaian kami itu ada dekat dengan tempat kejadian. 1 saksi sebagai saksi pelapor. Demikian, Pak. Apakah ada saksi yang melihat pelaku melarikan diri, sempat melihat sosok pelaku? Ada, Mbak, 2 orang, cuman setelah kami tanya belum bisa memastikan wajahnya secara pasti. Jadi kita masih berusaha untuk melakukan pendalaman terhadap saksi yang lain. Kesaksian dari 2 orang ini apakah sinkron, Pak, terkait dengan ciri-ciri dari pelaku? Sampai saat ini cukup sinkron, namun ada 2 saksi belakangan yang kami periksa nanti untuk
lebih lanjut kepastiannya nanti Pak dari dua saksi. Kami ingin konfirmasi Pak, artinya belum bisa dipastikan jika pelaku informasi sementara adalah tetangga korban Pak. Benarkah demikian? Itu berita yang kami terima atau informasi yang kami terima di lapangan. Namun untuk kepastiannya tetap kami lakukan penyelidikan dan analisis lah terhadap seluruh informasi yang kami terima di lapangan. Demikian Pak. Terkait dengan motif penusukan sendiri, benarkah karena korban menagih utang kepada pelaku Pak? Nah, menarik untuk kepastian motif ini, kita berharap nanti dari istri almarhum korban yang sampai saat ini masih dalam penanganan kedokteran. Nanti apabila itu sudah ibu tersebut sudah betul-betul pulih, mudah-mudahan akan lebih terang, Mbak. Nanti baik pelakunya, baik motifnya, demikian, Mbak. Baik, untuk kepastian motif masih menunggu keterangan dari istri korban ya Pak ya. Kondisinya saat ini seperti apa Pak dari informasi terakhir yang Anda terima? Kondisi korban si ibu? Iya, kondisi korban yang selamat. Kondisinya sadar, sedang diobatin, sedang dipantau perkembangan kesehatannya oleh pihak kedokteran, Pak. Tapi belum bisa dimintai keterangan, Pak Jamal? Belum. Sampai saat ini kita masih menunggu saran dari dokter kapan waktu yang bagus atau yang baik untuk kita mintai keterangannya, Mbak. Ya, polisi sudah melakukan olah TKP. Apa saja barang bukti dan temuan dari hasil olah TKP ini, Pak? Dari hasil olah TKP kita menemukan senjata tajam yang diduga sebagai alat yang digunakan oleh pelaku, kemudian pakaian dari nanti si ibu yang senjata yang digunakan masih ada di lokasi kejadian, Pak. Artinya kemungkinan besar identitas pelaku bisa diketahui dari senjata yang digunakan. Dan sedang dianalisis. Baik. Sepertinya ada kendala komunikasi dengan Pak Kompol Jamalinus Nababan, Kapolsek Tebet. Yang jelas informasi yang sudah kami terima bahwa saat ini pelaku masih dalam pengejaran, namun tentunya identitas pelaku akan segera diketahui setelah nantinya dilakukan analisa terhadap senjata yang ditemukan di lokasi, serta keterangan dari istri korban yang saat ini masih dirawat di RS Polri Kramat Jati. Terima kasih Kompol Jamalinus Nababan sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.